Tanganku gemetar. Akar pohon yang ku genggam mulai terlepas sedikit demi sedikit karena lumpur. Dan di atas sana, perempuan itu masih memegang tanganku. Tapi bukan untuk menyelamatkan. Pegangannya dingin, licin, dan perlahan justru menarikku turun. Akhirnya, bisiknya lagi. Suara itu bukan hanya dari mulutnya, seolah datang dari seluruh lereng, dari kabut dan jurang di bawahku. Lepaskan dia! Teriak Rian. Aku melihat Rian dan Dika berusaha meraihku. Tapi jarak kami terlalu jauh. Perempuan itu mendekatkan wajahnya. Sangat dekat. Aku bisa melihat matanya. Kosong. Dalam. Seperti lubang tanpa dasar. Dulu, kami juga seperti kalian. Katanya pelan. Naik tanpa izin. Jantungku berdetak kencang. Siapa kalian? Dia tersenyum. Dan di belakangnya, kabut mulai bergerak. Satu persatu, wajah-wajah lain muncul. Yang tadi mengelilingi kami. Sekarang aku bisa melihat mereka dengan jelas. Pendaki dengan pakaian lusuh. Beberapa seperti sudah lama di sana. Tidak semua yang naik bisa turun, katanya. Tanganku mulai kehilangan tenaga. Akar itu hampir lepas. Di bawahku, jurang itu seperti hidup. Gelapnya bergerak. Dan suara-suara itu semakin keras. Jatuh, ikut kami selamanya. Aku menutup mata. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Apa saja sebisa yang kuingat. Tiba-tiba tanganku ditarik keras dari atas. Rian. Gue gak akan lepasin lo! Teriaknya. Dika juga ikut menarik. Perempuan itu mendesis. Wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Dia sudah dipanggil. Katanya tajam. Tidak boleh dibawa pergi. Pegangannya makin kuat. Aku seperti ditarik dua arah. Atas dan bawah. Hidup dan sesuatu yang lain. Lepasin! Aku berteriak sekuat tenaga. Dan entah dari mana, tenaga itu datang. Aku
Aku menendang, melepaskan tanganku dari genggamannya. Seketika itu juga, Rian dan Dika menarikku naik. Kami bertiga terjatuh di tanah, terengah-engah. Saat aku menoleh kembali ke arah jurang, semua sudah hilang. Kabut masih ada, hujan masih turun, tapi tidak ada siapa-siapa. Seolah semuanya tidak pernah terjadi. Pagi datang dengan lambat. Hujan berhenti. Kabut mulai menipis. Kami bertiga tidak bicara banyak. Tidak ada yang berani membahas malam itu. Rencana berburu sunrise sudah tidak penting lagi. Kami hanya ingin turun. Perjalanan turun memakan waktu lama. 3 hari. 3 hari penuh kebingungan. Seperti berputar di tempat yang sama. Sampai akhirnya kami menemukan jalur resmi dan berhasil keluar. Sebelum benar-benar meninggalkan hutan itu, aku menoleh sekali lagi ke arah atas, ke lereng tempat kami bermalam. Dan di sana, di dekat pohon besar itu, aku melihatnya lagi. Perempuan itu berdiri diam, tidak melambai lagi, hanya menatap, seolah memastikan sesuatu. Lalu perlahan dia tersenyum dan berbisik, meski aku sudah jauh. Lain kali jangan salah jalan. Sejak saat itu, aku tidak pernah naik gunung sembarangan lagi. Karena aku tahu sekarang, tidak semua yang memanggil di gunung ingin kita pulang.